back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, sebelum kita sharing kali ini, tolong like, comment, and subscribe video ini supaya bisa lebih berkembang lagi dan bisa menghadirkan konten-konten yang lebih menginspirasi lagi. Nah, teman-teman di sini mungkin pernah dengar nih istilah toxic people. Apa sih toxic people ini? Yang namanya toxic ya, itu berasal dari kata racun ya, toxic gitu ya. Nah, otomatis kalau kita ngomongin toxic people nih, berarti adalah orang-orang yang mungkin bisa dikatakan beracun ya gitu di lingkungannya, ya gitu ya, mungkin bisa seperti itu. Nah, toxic people ini adalah istilah yang sangat familiar di kalangan kaum millennials dan generasi Z nih saat ini. Karena kalau misalnya kita menghadapi orang-orang yang kayak menjadi mengganggu, kemudian menularkan energi yang negatif untuk kita. Nah, kita pasti nyebutnya toxic nih. Lalu sebenarnya apa sih toxic people itu? Nah, kalau kita melihat dari istilah tadi, mungkin toxic itu beracun. Nah, mungkin bisa kita simpulkan bahwa toxic people atau toxic seseorang yang bisa dikatakan toxic itu adalah seseorang atau orang-orang yang biasanya menyebarkan energi negatif kepada lingkungannya atau orang-orang sekitarnya gitu. Nah, biasanya kenapa sih orang itu menjadi toksik atau dikatakan toksik gitu ya? Biasanya seseorang yang dianggap toksik itu sendiri merupakan orang-orang yang sangat sulit merasakan kebahagiaan dan biasanya cenderung merasa iri dan dengki melihat kebahagiaan atau keberhasilan orang lain. Nah, mungkin teman-teman nih udah sangat familiar nih ya di kalangan lingkungan kita sendiri. Kita sering banget ketemu sama orang, pernah nggak kalian diginiin? Kamu mana mungkin bisa seperti ini, kamu nggak mungkin bisa masuk PTN, kamu nggak mungkin bisa seperti ini, mana sanggup sih kamu. Atau ada orang yang melihat keberhasilan kita, masa iya dia bisa, Allah itu mah udah biasa gitu ya, dan sebagainya, dan kalimat-kalimat negatif yang biasanya dilontarkan oleh orang yang toksik ini gitu. Nah, mungkin kita nggak sadar ya, secara nggak langsung mungkin kita nggak sadar bahwa teman-teman di sekitar kita ini adalah orang-orang yang termasuk dalam kategori toksik gitu. Karena toksik ini biasanya ada di mana aja sih, Bu? Nah, toksik ini biasanya nggak cuma ada di lingkungan pertemanan kita gitu, tapi juga mungkin kayak toksik pasangan kita, atau toksik di lingkungan pertemanan ya, kemudian toksik di rekan kerja gitu kan, atau toksik di dalam keluarga, atau toxic parents gitu, itu juga ada gitu. Jadi banyak banget fenomenanya. Tapi mungkin di sharing sesi ini mungkin Ibu akan lebih fokus kepada, kita bahas dulu nih ciri-cirinya orang yang toxic people itu seperti apa gitu. Dari sekian banyak toxic yang ada di relasi hubungan yang tadi disebutkan itu, ciri-cirinya apa sih sebenarnya, kriteria umumnya nih, supaya kita lebih aware, kita lebih sadar bahwa orang-orang yang seperti ini adalah toxic. Nah, biasanya baiknya seperti apa sih, Bu, kalau orang toxic itu? Ya otomatis yang namanya toksik mengganggu, meminimalisir untuk berinteraksi atau lebih dekat atau menjalin relasi yang lebih dekat dengan orang-orang yang toksik itu gitu. Nah, kita bahas ciri-cirinya yang pertama. Yang pertama adalah hanya mau senangnya saja. Biasanya orang-orang yang dikatakan toxic people ini adalah orang-orang yang ada atau yang berteman hanya pada saat membutuhkan saja. Jadi bukan take and give tuh. Dan ketika sekalipun mungkin orang dengan kriteria toxic ini membantu orang lain, atau dia seolah-olah care dengan orang lain, dia akan ngungkit-ngungkit, oh itu tuh berkat saya, oh ini tuh karena saya, dan sebagainya gitu. Nah, ini udah masuk kriteria toxic people gitu. Nah, yang kedua adalah biasanya orang-orang toxic people itu tidak memiliki empati dan simpati gitu. Nah, karena relation yang baik, otomatis kita akan ada empati dan simpati. Pertemanan yang tulus, atau rekan kerja yang tulus, atau keluarga yang tulus akan didasari dengan rasa empati dan simpati. Kita bisa loh ngerasain teman-teman kita yang mungkin lagi sedih, atau teman-teman kita yang lagi dapet kesulitan gitu. Kita bisa ngerasain itu karena kita punya empati dan simpati. Kalau kita tidak toksik. Tapi kalau misalnya kita masuk dalam kriteria toxic people, ya otomatis ya gitu kan, rasa empati dan simpatinya itu
tidak ada gitu. Bahkan mungkin contohnya saja nih, ketika teman ada masalah, bukannya ngedukung, bukannya menghibur, tapi malah menjudge, menghakimi atau menyalahkan. Nah, ini juga sikap seperti ini juga sikap-sikap yang termasuk dalam kriteria toxic people. Yang ketiga adalah orang yang toxic people itu sulit sekali meminta maaf. Selalu merasa benar, selalu merasa dirinya adalah manusia yang paling baik, yang paling sempurna, dan ketika ada kesalahan atau ada perbuatan yang salah dilakukan, sekalipun itu mungkin orang sudah mengetahui, tapi akan sulit baginya untuk mengucapkan kata maaf. Nah, selanjutnya kriteria toxic people adalah biasanya orang yang toxic ini tidak konsisten. Nah, orang-orang toxic akan mudah dikenali dengan perkataannya atau perbuatannya yang tidak konsisten. Mungkin kalau di depan orang ini ngomongnya apa, di depan orang itu ngomongnya apa, berbeda gitu ya. Jadi kita bisa lihat aja orang-orang yang secara perilaku dan tindakan atau perkataannya tidak konsisten, ini ada indikasi bahwa mereka masuk dalam kriteria toxic people. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah gemar memanipulasi orang lain. Ini memanipulasi seperti apa nih? Karena kan manusia kok dimanipulasi ya. Nah, untuk orang-orang yang cenderung dikatakan toxic, memanipulasi dalam artian gini. Biasanya si toxic ini akan membuat orang lain berbuat atau melakukan sesuatu hal yang sesuai dengan dirinya, yang sesuai dengan keinginan orang yang toksik ini gitu, dengan alibi ya ini kepentingan bersama, atau mungkin dengan alibi-alibi yang general atau yang positif gitu ya, padahal apa yang dilakukannya itu semata-mata hanya untuk kebutuhan dan keinginan atau kepentingannya si toksik semata. Nah, orang-orang kadang kita nggak sadar nih bahwa kita sedang dimanipulasi atau diarahkan untuk bisa berperilaku atau melakukan hal yang sesuai dengan kemauan si toksik ini gitu. Nah, biasanya juga orang-orang toksik yang gemar memanipulasi orang lain ini juga tidak segan-segan untuk berbohong gitu, sering berkata hal-hal yang tidak jujur gitu, dan berkelit ketika mungkin ada perkataannya yang ketahuan tidak konsisten atau ketahuan yang tidak jujur seperti itu. Dan juga yang selanjutnya, untuk orang-orang yang toksik, mungkin teman-teman pernah lihat deh, atau di lingkungan relasi sosial kita, ketika ada orang yang selalu merasa hebat, selalu merasa dirinya paling pinter, paling hebat, paling cantik, paling. Nah, ini ada kecenderungan yang namanya Thanos Syndrome atau sindrom Thanos, yang biasanya sindrom Thanos ini dimiliki oleh orang-orang dengan kepribadian toksik gitu. Jadi sindrom Thanos ini adalah perasaan paling hebat dan paling benar gitu. Kalau misalnya kita lihat nih, ada orang udah jelas-jelas salah gitu ya, tapi tidak merasa dia bersalah gitu kan, tapi seolah-olah kayak dia merasa benar saja gitu kan. Nah, ada kemungkinan ya ada sindrom Thanosnya gitu. Nah, ini ini masuk dalam ciri-ciri toxic people. Kemudian yang terakhir nih teman-teman, yang terakhir ini adalah mudah meremehkan dan merendahkan ya. Biasanya orang-orang toxic people ini ketika melihat orang lain, baik orang lain itu mungkin lebih dari dia atau kurang dari dia akan selalu merendahkan atau selalu meremehkan. Ah, kamu bisa apa? Kamu mana bisa sih? Nggak mungkin kamu bisa gini, dan sebagainya. Merendahkan, meremehkan tanpa melihat mungkin kemampuan atau skill yang dimiliki oleh orang yang ada di hadapannya. Karena tadi orang-orang dengan ciri toxic people ini, mereka selalu merasa hebat sendiri, selalu merasa benar sendiri, sehingga ketika melihat orang lain, ya tentunya mereka akan menganggap orang itu selalu lebih rendah daripada si toxic people ini. Nah, mungkin itu teman-teman ciri-ciri umum yang biasanya masuk ke dalam kriteria toxic people. Jadi kita bisa lebih berhati-hati atau mungkin bisa lebih aware untuk orang-orang yang toxic yang ada di sekitar kita. Nah, emang kenapa sih kayak toxic itu harus hindari? Karena tadi
orang-orang toksik ini akan menebar energi negatif kepada lingkungan dan termasuk kita mungkin yang ada di dekatnya, sehingga itu akan energi negatif buat diri kita, sehingga hal-hal itu mungkin bisa memicu kita jadi stres dan sebagainya. Nah, alangkah baiknya kita menghindari orang-orang yang masuk ke dalam kriteria ciri-ciri orang yang toxic people. Dan juga jangan sampai nih teman-teman, tanpa kita sadari kita jadi toxic people buat orang lain gitu. Makanya kita bisa nih dengan aware menghindari perilaku-perilaku yang tadi menjadi ciri-ciri si toxic people ini. Mungkin gitu aja kali ya, sharing is caring kali ini tentang ciri-ciri toxic people secara umum yang mungkin bisa kita waspadai ada di sekeliling kita. Kalau gitu untuk sharing is caring kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you next video.